Cara mengetahui kodam dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua yang dirahmati Allah? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab pertanyaan yang seringkali ditanyakan klien saya kepada saya. Cara mengetahui kodam dalam diri. Oh ya, bagi saudaraku yang ketinggalan video-video saya mengenai serba-serbi kodam, bisa dilihat di playlist YouTube dengan nama kodam. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingatkan lagi untuk saudaraku semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya agar saudaraku semua selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja. Cara mengetahui kodam dalam diri. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah di dalam diri saya ada kodamnya? Bagaimana cara mengetahui kodam di dalam diri? Apakah benda warisan nenek saya ini berkodam? Apakah pusaka yang ada di rumah saya memiliki kodam? Tolong diterawangkan. Kodam yang mengikuti saya. Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaan tersebut hadir karena yang bersangkutan penasaran dengan pengalaman ganjil yang sering dialaminya. Entah itu di dalam mimpi atau sering melihat sekelebatan bayangan di dunia nyata, dan juga biasanya karena mendapatkannya barang warisan dari leluhurnya berupa keris, pusaka, batu akik, dan lain sebagainya. Sementara yang mewariskan tidak menjelaskan apa-apa. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Pengalaman spiritual dan benda-benda spiritual sebaiknya memang dikonsultasikan dengan spiritualis yang kompeten di bidangnya. Salah berkonsultasi dengan orang yang tidak tepat akan membuat hidup Anda diganggu oleh kodam atau makhluk halus seumur hidup. Saya ulangi, seumur hidup. Jika Anda diganggu dalam bentuk penampakan bayangan yang berseliweran, mungkin masih tidak bermasalah. Tapi bagaimana jika Anda diganggu dalam bentuk aura negatif, sehingga Anda menjadi mudah marah, tidak sabaran, hati tidak tenang, dan mudah tersinggung? Bagaimana jika yang diganggu adalah jalur rezeki Anda, sehingga Anda menjadi susah dalam mengumpulkan kekayaan? Bagaimana jika yang diganggu adalah jalur energi jodoh Anda, sehingga Anda kesulitan dalam memikat lawan jenis dan menemukan jodoh? Itulah pentingnya mengetahui kodam yang bersemayam di dalam diri atau di dalam benda pusaka yang Anda miliki. Jika kodam tersebut merupakan kodam yang akan menghambat kesuksesan Anda, lebih baik kodam tersebut dibuang. Sementara jika kodam tersebut merupakan kodam golongan putih yang akan membantu Anda dalam meraih kesuksesan dan mencapai ridha Allah, maka lebih baik dipertahankan. Namun, untuk bisa mendeteksi dan mengetahui kodam di dalam diri tidaklah mudah. Seseorang harus melakukan ritual, puasa, dan membaca wirid yang cukup lama. Itu pun belum tentu berhasil, karena kepekaan spiritual tiap orang berbeda-beda. Maka dari sanalah muncul jasa terawangan jarak jauh yang bisa dengan mudah Anda temukan di Google. Menurut saya, metode terawangan merupakan metode yang paling lemah, paling tidak akurat dalam mendeteksi keberadaan kodam dan karakternya. Karena antara spiritualis dan benda bertuah atau orang yang diikuti kodam berada pada jarak yang jauh, sehingga spiritualis akan kesulitan mendeteksi energi kodam dengan akurat. Itulah sebabnya praktisi spiritual yang ilmunya sudah tinggi dan
berpengalaman biasanya tidak akan mau melayani jasa terawangan karena hasilnya tidaklah akurat dan lemah. Maka dari itu saya membuat sarana agar Anda bisa mengetahui khodam di dalam diri secara mandiri dengan sangat kuat. Agar Anda bisa mengetahui khodam di dalam diri secara mandiri dan dengan sangat akurat. Metode ini saya sebut dengan pendulum pendeteksi khodam. Pendulum pendeteksi khodam terbuat dari batu alam yang telah diisi dan diprogram dengan serangkaian energi spiritual sehingga bisa menjadi sebuah alat untuk mendeteksi keberadaan khodam atau makhluk gaib yang lain. Cara kerjanya, ketika ada khodam di suatu benda atau suatu tempat, maka energi yang tersimpan pada pendulum pendeteksi khodam akan menguat sehingga akan membuatnya bergerak sendiri ke arah kanan dan ke kiri. Sementara jika tidak ada khodam, maka dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Mungkin Anda berpikir itu adalah rekayasa, di mana tangan saya yang menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Namun, apa yang Anda lihat itu benar adanya. Itu nyata dan fakta, tanpa ada rekayasa. Itulah sebabnya saya memberikan garansi 30 hari, mahar kembali 100% jika pendulum pendeteksi khodam tidak berfungsi seperti yang saya tunjukkan pada video. Manfaat pendulum pendeteksi khodam, Anda bisa mendeteksi khodam pada diri sendiri, Anda bisa mendeteksi khodam pada orang lain, Anda bisa mendeteksi keberadaan khodam pada suatu benda, Anda bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus atau khodam pada sebuah tempat atau rumah, tanah. Anda bisa mendeteksi khodam berenergi negatif atau positif pada suatu benda pada diri seseorang. Memancarkan aura pelindungan sehingga selama Anda membawa pendulum mendeteksi khodam, maka Anda tidak diganggu oleh khodam atau makhluk halus. Untuk mahar dari sarana pendulum pendeteksi khodam, Anda bisa menghubungi asisten saya atau klik link deskripsi video ini, atau jika Anda ragu, Anda bisa memahar melalui Tokopedia. Berbicara dengan khodam, pendulum pendeteksi khodam sangatlah efektif untuk pendeteksi keberadaan khodam pada diri seseorang atau suatu benda. Dan jika Anda ingin bisa berinteraksi atau berbicara dengan khodam secara sederhana, maka Anda bisa memanfaatkan pendulum alif. Untuk video lengkap tentang pendulum alif nanti akan saya bahas dalam video lainnya. Baik, saya rasa cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi saudaraku semua dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa perbanyak berzikir dan bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.